Selamat sore kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan praktekkan cerita untuk bulan Desember. Sudah tidak terasa lagi, Natal sudah tiba. Oke, hari ini kakak-kakak saya akan praktekkan untuk cerita kedua. Cerita kedua ini cerita Alkitab. Ini ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, tiga sekawan. Nah, bagaimana ceritanya dan apa alat peraganya? Silahkan simak video ini dengan secara seksama biar semua itu lebih bagus. Oke? Mari kita dengar ceritanya. Langsung saja. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, baik semua ya? Iya dong, pasti tentu saja. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah tangannya atau anggota tubuhnya pernah terkena api secara tidak sengaja? Ada yang pernah? Gimana rasanya? Perih, sakit. Iya benar, perih, dan bahkan ada yang sampai melepuh. Melepuh tuh kayak ada hitam-hitam terus ada gelem-gelemnya di sini. Wah, itu sakit sekali, apalagi kalau udah pecah. Oh, itu sakit sekali. Nah, adik-adik, tapi berbeda dengan cerita Kak Andi hari ini. Ada tiga orang yang secara sengaja dimasukkan ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Wah, itu gimana tuh? Pasti semua badannya melepuh ya kan? Tentu saja melepuh. Apakah melepuh? Apakah benar melepuh? Benar nggak? Nah, daripada penasaran, nanti kita saksikan ceritanya. Nah, adik diceritakan juga bahwa di situ apinya dipanaskan lebih panas daripada biasanya. 7 kali lebih panas. 7 kali lebih panas. Bayangkan. Itu udah kita bayangkan. Wah, kalau semua apa yang masuk ke situ pasti habis terbakar. Tapi tidak terjadi kepada tiga orang ini. Daripada penasaran, yuk kita dengar ceritanya. Nah, adik-adik, diceritakan pada zaman kerajaan Yehuda yang mana dipimpin oleh seorang raja. Nah, nama rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Nah, ini dia rajanya. Nah, di kerajaan itu ada 3 sekawan yang bekerja sebagai pegawai istana. Nah, 3 sekawan itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka ceritanya bekerja sama raja waktu itu. Nah, adik-adik, singkat cerita, pada suatu ketika Raja Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung. Wah, nih lihat nih, patungnya seperti ini dah. Patungnya ini panjangnya, tingginya kira-kira itu 27 meter. Wah, itu udah kakak bayangkan. Kalau dari kakak ini ke atas itu tingginya sekitar 4 meter. Berarti ada beberapa puluh meter lagi ke atas. Wah, sangat tinggi sekali. Dan lebarnya juga itu kurang lebih 2,7 meter. Wah, itu udah lumayan besar adik. Seperti yang kakak nih. Seperti kira-kira seperti patung emas. Tingginya, wah itu tingginya luar biasa ya kan. Didirikan. Nah, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk mengundang semua atau seluruh pegawai istana untuk menyembah, untuk memuja dewa yang sudah sudah buat ini. Nah, mereka itu disuruh menyembah patung yang sudah dibuat Raja Nebukadnezar. Bahkan termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperintahkan semuanya untuk menyembah. Wah, jadi semuanya tidak boleh. Siapa yang tidak menyembah pada waktu itu adik, tidak menyembah patungnya, patung yang dia buat, dia akan dihukum. Wah, bahkan dihukum dimasukkan ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Wah, jadi semua orang takut lah ya kan, lalu mengikuti. Nah, adik-adik, lalu raja mendengar bahwa 3 orang sekawan tadi, yang mana ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mengikuti apa yang raja minta. Wah, harusnya mereka menyembah, tapi mereka tidak melakukannya. Loh, kok bisa begitu? Wah, akhirnya raja mendengar itu memanggil mereka adik-adik. Lalu memanggil mereka. Ketika dipanggil, wahai Sadrak dan Mesak dan Abednego, apakah benar bahwa kalian
tidak menyembah patung yang sudah saya dirikan. Kalau boleh, hari ini kalian harus menyembahnya. Karena jika tidak kalian menyembahnya, maka kalian akan dihukum, dimasukkan dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Tidak ada dewa atau Tuhan lain yang bisa menolong kalian. Wah, mereka diancam demikian, adik-adik. Tapi apa jawab mereka? Jawab mereka begini kepada raja. Raja, kami tidak perlu menjawab pertanyaan raja. Jikapun nanti jikapun Tuhan akan sanggup menolong kami, Tuhan akan menyelamatkan kami. Jikapun tidak, kami tidak akan sekali-kali menyembah patung emas yang raja dirikan. Wah, raja mendengar hal tersebut, adik. Dia sangat marah, dia geram. Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah melanggar perintahku. Maka adik, raja karena amarahnya sangat tinggi waktu itu makin memuncak. Dia bilang, oke, kalau begitu kalian akan saya hukum, masukkan ke dalam sebuah api menyala. Lalu dia memerintahkan semua prajuritnya untuk memasukkan mereka ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Nah adik, lalu ketika dia memuncak amarahnya, tahu nggak, perapian yang menyala-nyala tadi dipanaskan 7 kali lebih panas dari semulanya. Wah, itu udah sangat panas sekali. Saking panas yang tahu nggak adik-adik, semua prajurit yang tadi melempar masukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian menyala itu, mereka yang kuat, gagah, hebat, prajurit tersebut pun meninggal. Lihat nih, mereka meninggal, adik-adik. Lihat nih, mereka meninggal. Wah, itu sangat panas sekali. Ketika itu, lalu raja bingung, bertanya, bukannya yang kita masukkan, kata raja, tadi. Raja mendekat. Ketika raja mendekat, wah, bukannya yang tadi yang kita masuk itu cuma 3 orang. Loh, kok di dalam ada 4 orang? Benar raja, kata menterinya. Cuma ada 3 orang tadi yang kami masukkan. Lalu sekarang ada 4 orang di dalam sana. Wah, bahkan mereka tidak terbakar. Dan ada 1 orang lagi, kata raja. Ya, dia menyerupai dewa. Wah, mereka kaget. Wah, siapakah dia yang menyerupai dewa? Wah, si raja pun bingung. Wah, ini luar biasa. Lalu raja mendekat dan memanggil mereka. Wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah kalian, keluarlah engkau. Akhirnya mereka keluar. Mereka ke situ. Terpujilah Tuhan yang engkau sembah, wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan telah menyelamatkan engkau. Dan bahkan semua orang yang menyaksikan Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu, rambut sehelai pun tidak terbakar. Baju pakaian mereka pun tidak terbakar. Bahkan kulit mereka yang harusnya melepuh dan terbakar, tidak ada sedikit pun bekas api atau bekas bakaran di dalam tubuh mereka. Wah, di situ mereka saksikan semua. Lalu ketika mereka melihat hal itu, betapa mereka memuji Tuhan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego karena telah melakukan sebuah mukjizat yang besar. Wah, itu bukan perkara yang kecil, bukan sederhana, tapi hal yang besar yang Tuhan buat. Akhirnya Raja Nebukadnezar membuat sebuah perintah kepada semua orang, bahwa semua orang harus menyembah atau memuji Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus menghormati, mereka harus menaati. Barang siapa tidak mengikuti Tuhan atau tidak menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihukum. Wah, akhirnya singkat cerita adik, dengan hal itu akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego selamat dan mereka diangkat lagi untuk dinaikkan jabatannya di dalam kerajaan Nebukadnezar. Tepuk tangan buat cerita hari ini. Iya. Nah, seperti cerita tadi, wah luar biasa ya. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang ditolong oleh Tuhan, orang yang ditolong oleh Tuhan itu Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan,
api yang dipanaskan api yang dipanaskan 7 kali lebih panas pun tidak bisa membakar mereka. Loh, kok bisa begitu? Karena Tuhan menolong mereka. Karena Tuhan beserta mereka. Nah, adik, sama dengan hidup kita sebenarnya. Kalau kita mau taat, kita disiplin sama Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, bahkan kita tidak mengikuti perbuatan dosa, tidak mengikuti hal-hal yang berdemikian, maka kakak percaya bahwa Tuhan akan menolong. Seperti Sadrak Abednego, Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan juga akan menolong kita. Maka yang kita lakukan sekarang hanya butuh percaya, taat sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan tidak sekali-kali kita mengikuti perbuatan dosa. Contohnya, tidak boleh kita mencontek, mencuri, mengejek-ejek teman kita sampai buat teman kita menangis. Nah, itu hal yang tidak boleh. Tuhan mau kita tidak sekali-kali melakukannya. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran, saling mengasihi, maka Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong kita. Bahkan dalam segala apapun cita-cita kita nanti, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Ingat adik-adik, bersandar sama Tuhan, bertekunlah, taatlah sama perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih, demikian cerita hari ini. Bye-bye.